Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid An-Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di mana Allah masih memberikan kita beribu nikmat. Nikmat yang luar biasa adalah nikmat keimanan dan keislaman. Hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju ke rumah Allah dalam rangka memperbaiki terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang terpilih, hamba yang betul-betul ketika di akhir hidupnya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Kemudian kita tidak lupa pula menyampaikan selawat beriringan salam kepada Nabi kita, yaitu kekasih daripada Allah, buah hati daripada Aminah, dan lahirnya di kota Mekah Al-Mukarramah dan wafatnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Siapakah dia? Yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tidak pernah bosan-bosan kita ucapkan, Nabi yang selalu memberikan pendidikan yang luar biasa kepada kita dalam aspek kehidupan apapun. Karena Nabi Muhammad SAW manusia yang sempurna di segala bidang. Sempurna di bidang hablum minallahnya. Walaupun Nabi kita sudah dipastikan tempatnya surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipastikan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kakinya untuk terus memperbaiki kualitas diri, memperbaiki kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Padahal Nabi kita semuanya sudah jelas, surganya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya bahkan dia bertaubat sampai 100 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ila fi yaumi mi'ata marrah." Wahai jamaah nas, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, bertaubat, memperbaiki diri kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali. Ini hablum minallahnya. Belum lagi kita membahas masalah solat malamnya, belum lagi kita membahas masalah ibadahnya, solat 5 waktunya, luar biasa. Nah, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mari kita bersama-sama terus melihat bagaimana historis perjuangan Rasulullah SAW. Karena salah satu untuk membangkitkan gairah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya banyak membaca. Mungkin setiap hari jangan hanya terus meluangkan waktu membaca koran, membaca politik dan sebagainya. Sekali-sekali kita luangkan waktu kita, umur kita untuk terus membaca bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang menegakkan agama Allah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan manisnya Islam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita terus senantiasa
meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya tujuan. Tujuannya bukan hanya mengumpulkan harta setiap hari siang dan malam sehingga lupa sholat, lupa ibadah, lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Pergi kita ke kantor, bagaimana caranya betul-betul kita menjalankan amanah itu secara profesional, tepat waktu misalnya. Pergi kita ke ladang, ke kebun, bagaimana caranya kita menjaga kebun kita dengan baik, bukan mengambil kebun orang lain, mengambil tanah orang lain. Betul-betul kita jalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita lakukan di muka bumi ini ketika berlandasan dengan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu dicatat sebagai amal kebaikan kita. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semasih ada kesempatan kita, umur panjang, umur berkah, mari terus kita meningkatkan diri menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Karena luar biasa pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ternyata setelah kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat menyayangkan hamba-hambanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ini sangat sedih kita melihatnya ketika ada jamaah An-Nas, jamaah yang beragama Islam, tidak membawa apa-apa, hanya mengumpulkan rumah yang bertingkat-tingkat tetapi tidak ada ketakwaan di dalamnya. Siang dan malam tidak tahu istirahat, tidak tahu haram. Tetapi ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membawa keimanan, ketakwaan. Ini manusia yang paling rugi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal, jangan kamu diantar ke alam kubur, jangan kamu meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak beriman, tidak bertakwa. Maka hari ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kepada diri kita, apakah hari ini kita sudah beriman? Apakah hari ini kita sudah siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah hari ini kita sudah mengumpulkan ibadah semaksimal mungkin? Atau setelah kita melaksanakan sholat Jumat, kita kembali ke habitatnya, tidak tahu itu barang haram, meninggalkan sholat 5 waktu, menzolimi orang dan sebagainya. Maka khutbah Jumat salah satunya adalah mengikis, memperbaiki keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti keimanan kita adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita, dukungan kita kepada saudara kita yang terzolimi hari ini. Sudah lebih kurang hampir 2 bulan dibantai, dibunuh, dizolimi, ketidakadilan kepada mereka, yaitu saudara kita di Palestina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bukti keimanan kita, tidak beriman seseorang itu ketika dia melihat saudaranya terzolimi, melihat saudaranya yang dibantai, melihat saudaranya dibunuh, dia tidak ada rasa simpati sedikit pun. Dia tidak ada rasa kasih sayang kepada saudara-saudaranya yang hari ini tidak ada salah, tidak ada dosa.
dibantai oleh mereka. Apalagi kemarin baru selesai gencatan senjata, setelah itu dilanjutkan lagi oleh Israel yang berdosa ini. Israel laknatullah ini dibom, dibunuh anak bayi, wanita-wanita yang sedang hamil dibunuh oleh mereka. Bahkan hari ini terdata sudah lebih 12.000 orang yang meninggal tanpa berdosa. Maka bagaimana hari ini kecintaan kita kepada mereka? Bersuara, menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Bahkan hari ini jamaah Jumat yang diberkahi Allah SWT, ternyata sudah kita lihat teroris yang sebenarnya siapa. Hari ini sudah kita lihat siapa pembunuh itu. Hari ini kita sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang tidak melakukan keadilan itu. Jangan pernah kita ajarkan kepada agama Islam teror atau toleransi. Islam dari Rasulullah SAW sudah mengajarkan bagaimana menghargai orang yang berbeda agama, bagaimana toleransi, bagaimana saling menghargai. Rasulullah pun terkadang berdampingan rumahnya dengan seorang Yahudi, selalu memberikan kasih sayang, selalu menghargai. Tetapi hari ini kita lihat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah hanya urusan agama. Gereja pun kadang-kadang dibantai sama mereka. Orang yang berbeda keyakinan dibunuh juga oleh Israel laknatullah ini. Yang kedua jamaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus terus bersuara mendukung saudara-saudara kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemenangan kemerdekaan? Adalah Palestina itu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dibacakan tadi, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi baraknahu lahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Negeri yang diberkahi dan negeri yang disucikan. Dan salah satu ini kota yang disunahkan kita untuk berziarah. Pertama Mekah Al-Mukarramah, yang kedua Madinah Al-Munawwarah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Nah, kalau kita ada rezeki, ada kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita luangkan waktu untuk berziarah ke sana. Ya, bukan hanya kita berziarah kepada Mekah dan Madinah, tetapi yang disunahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah satu negeri, yaitu Masjidil Aqsa. Yang ketiga jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini negeri yang pertama kiblatnya umat Islam. Lebih kurang 16 sampai 17 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap salatnya ke Masjidil Aqsa. Jadi miris kalau kita berKTP Islam, berKTP 100% Islam, tidak mendukung Palestina, tidak memberikan suara kepada orang yang tidak bersalah dibantai, dibunuh. Yang sedihnya kita, anak-anak pun dibunuh. Nauzubillah min dzalik. Jadi saudaraku jamaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, usaha kita, perjuangan kita adalah salah satunya adalah berdoa terus. Selesai kita melaksanakan ibadah kepada Allah, salat 5 waktu, berdoa, Allahumma ansur Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma dammirhum tadbira. Kalau kita belum bisa bahasa Arabnya, berdoa dengan bahasa Indonesia, tidak masalah. Ini bukti keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir khutbah menyampaikan, karena sebentar lagi kita akan memilih pemimpin, memilih presiden, memilih DPR, memilih wali kota, memilih gubernur. Modal umat Islam itu, modal seseorang itu ketika kita ingin pilih pemimpin, yang pertama kata Rasulullah, karena kejujurannya. Yang kedua karena amanahnya. Ketika dia diangkat, dilantik, dia betul-betul menjaga amanah itu, memberikan kemaslahatan kepada umat. Yang ketiga tabligh, menyampaikan kebenaran. Kalau itu benar, dia akan katakan benar. Kalau itu salah, dia katakan salah. Yang keempat saudaraku, ketika kita ingin mendapatkan pemimpin yang amanah,
pemimpin yang betul-betul memberikan kemaslahatan kepada umat, yaitu fatanah, cerdas. Wakil kita harus cerdas. Pemimpin kita harus betul-betul memberikan solusi kepada rakyatnya. Ketika 4 perkara ini betul-betul kita usahakan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah, sidik, amanah dan tabligh fatamah, saya yakin dan percaya Indonesia ini akan terus berkembang, berkemajuan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita berdoa, semoga saudara-saudara kita yang di Palestina diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa, tinggal beberapa bulan lagi kita akan menentukan pemimpin masa depan negeri ini. Ketika kita memilih pemimpin gara-gara sogok ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyogok dan disogok itu akan masuk neraka. Jangan sempat kita memilih pemimpin gara-gara sogok menyogok, itu dua-duanya akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل ورسوله ورحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى بالكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل المكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله